Bahaya judi online tidak main-main. Setelah menghancurkan finansial pelakunya, dampak selanjutnya adalah merusak kejiwaan pelaku judi online. Hal ini terbukti dengan meningkatnya kasus gangguan kejiwaan akibat kecanduan judi online. Ya, efek judi online mengakibatkan kerusakan otak bagi pecandunya, bahkan kerusakan yang setara dengan pecandu narkoba. Pecandu judi hanya akan mengingat momen kemenangan, sementara momen saat dan menghabiskan banyak kerugian tidak diingatnya. Jika judi sudah menjadi candu, maka kehidupan keseharian pelakunya akan terganggu. Tanda-tanda seseorang mengalami gangguan jiwa akibat judi dapat dilihat dari perubahan sikap, seperti bertaruh dengan uang yang jumlahnya makin besar, gelisah atau marah saat mulai mengurangi judi, berbohong sudah berjudi, mulai tak produktif bekerja, mulai berutang, bahkan melakukan tindak kriminal. Bahkan banyak diantaranya penyebab masalah ekonomi yang berujung pada perceraian. Saat ini Indonesia darurat judi online. Pemerintah pun diminta tidak tinggal diam. Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi judi online ini nggak main-main karena juga selain menyebabkan atau dampak negatif terhadap finansial keluarga, kemudian juga ternyata di salah satu rumah sakit, sebut saja RSCM, ternyata yang pasien adiksi judi online ini yang dirawat jalan ini 100 orang. Dan dirawat inap ini 100 orang dan dirawat jalan ini 2 kali lipatnya. Jadi bisa dibayangkan dalam satu rumah sakit seperti itu, bagaimana dengan rumah sakit lainnya dan bagaimana kondisinya, apa yang bisa di treatment oleh mungkin para ahli kepada para adiksi judi. Betul. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Dr. Waski Tarwan, psikiater, dan juga Ibu Hanifah Hasna selaku kriminolog. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi hari ini kita menyoroti mengenai judi online. Jadi memang selain juga dampaknya ternyata cukup banyak begitu ya, finansial keluarga, perceraian, bunuh diri, kriminal. Ternyata juga banyak yang harus rawat jalan, rawat inap juga terkait adiksi ini. Dari Dr. Waskita sendiri, sejauh ini sudah pernahkah menangani pasien-pasien judi online dan indikasinya seperti apa sih Dok sebenarnya? Terlihat nggak sih memang ini sudah termasuk yang akut, treatmentnya seperti apa dan lain sebagainya? Oke, jadi pasien-pasien adiksi atau gangguan judi online ini biasanya mereka sudah mulai datang ke kita kalau kondisinya sudah lebih parah lah ya. Jadi mereka biasanya kan awalnya memang di judi online ini kan biasanya mulai dengan hal-hal yang mudah permainannya. Terus biasanya si desainer judi online juga pinter, dibikin menang dulu nih biasanya. Algoritmanya menang dulu. Beberapa kali menang, nanti setelah itu baru dia terjerat tuh, mulai kalah. Dan orang kalau kalah kan menjadi makin penasaran. Pasti satu saat saya akan menang. Nah ini yang kadang-kadang obsesi ini yang muncul di orang dan kebetulan dia mempunyai satu gangguan obsesi untuk melakukan itu, walaupun tidak semua orang seperti itu, tapi ada yang bisa memilih kapan saya harus berhenti dan tidak melanjutkan lagi. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa, ini harus dilakukan terus, jadi lama-lama menjadi gangguan. Mereka itu dikatakan gambling disorder dan pathological gambling begitu? Betul. Itu apa maknanya dan perbedaannya seperti apa mereka bisa dikatakan seperti itu? Oke, biasanya yang kita sebut sebagai sudah patologis ya, sebagai judi patologis itu bahwa orang itu pertama dia sekali main tapi terus berkelanjutan terus tidak bisa menghentikan. Dan dia akan terus main lama-lama itu menjadi patologis. Kedua, tidak bisa mengakui dirinya kalau dirinya sakit nih. Mulai kecanduan kan, dia nggak tahu dia merasakan kayaknya asik terus nih, saya bisa menang ya. Dan itu yang jadi problem di kita semua. Dan biasanya mereka jarang mau berobat. Kebanyakan keluarga yang udah mulai karena merasa tidak ada masalah dalam dirinya gitu ya. Betul. Biasanya keluarga yang mulai membawa entah ke rumah sakit pemerintah atau ke rumah sakit swasta ya. Tapi awal mulanya apakah karena memang didesain judi online yang bisa membuat orang adiksi atau seperti apa sih? Akhirnya bisa mempengaruhi kejiwaan dan mental dan lain sebagainya? Oh iya, jadi memang didesain oleh si desainer
gamenya atau judi online-nya memang dia dibikin menarik kan. Atraktif Jadi ya. orang atraktif. Jadi dia terus mau main lagi gitu ya. Tapi pada dasarnya si manusianya juga udah sakit. Jadi dia udah punya obsesi tertentu yang kadang-kadang menjadi keluarnya negatif. Memang sudah ada bakat patologisnya. Iya. Jadi Kalau Mbak Iva sejauh ini pernah tidak menangani hal-hal seperti ini juga, dan seperti apa sih pola tingkah laku mereka dan juga bagaimana mereka, kan kalau tadi dari dokter bilang ada juga yang tidak menyadari kalau itu merupakan suatu kesalahan atau suatu disorder gitu kan. Ya banyak sekali, dan justru sekarang itu yang mengkhawatirkan sudah menjangkau ke anak-anak gitu ya. Iya. Jadi anak-anak itu kan biasanya masuknya dari games. Gamesnya itu hanya membuka box yang dapat hadiah gitu ya. Awalnya kan mereka dapat hadiah. Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri gitu ya. Ini yang semakin berbahaya gitu ya. Lalu yang menjadi tidak baik lagi adalah kondisi mental yang tidak baik tadi itu membuat anak-anak itu menjadi agresif gitu. Yang satu agresif, ketika di sekolah dia bisa melakukan bullying ke teman-temannya. Atau dia justru menyerang orang tuanya. Karena dikasih tahu aja udah susah gitu ya. Gangguan tidur, terus secara prestasi sekolah menurun, dan dia menjadi pribadi yang sangat-sangat antisosial karena teman-temannya juga sudah menjauhi dia. Menjadi lebih bahaya lagi ketika ada salah satu anak yang sudah mengalami kesenangan dengan cara berjudi, belum pernah merasakan jatuh, dia menyampaikan ke teman-temannya. Peer pressure ini membuat sekelompok anak itu menjadi semakin rusak karena semuanya juga ikut-ikutan main gitu. Ketika satu anak punya agresivitas yang tinggi dan melakukan penyerangan, terus dia bergabung dengan teman-teman yang lain, berarti kan ada sekelompok anak yang melakukan perbuatan menyimpang dan kemungkinan melakukan agresivitas yang sangat-sangat tinggi. Dan ini sangat berbahaya sekali. Biasanya faktor-faktor apa saja yang juga memicu para pelaku judi online ini akhirnya berujung ke kriminal, baik pencuri, kemudian bahkan ujung-ujungnya ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena kan ketika dia sudah terjerat judi online, kebutuhan akan kepemilikan uang untuk dipakai itu kan besar sekali. Awalnya mungkin dia menggunakan uang yang ada di rumah, uang buat keluarga. Ketika Uangnya dia habis menggunakan gitu ya. uang habis aja, terus ada konflik dengan istri kan jadi KDRT gitu ya. Ketika udah KDRT tapi dia masih kecanduan, dia harus menjual aset di rumah sampai habis Tapi Mbak Iva, mereka sadar nggak sih kalau itu destruktif gitu sampai akhirnya mereka harus kehilangan ekonomi, keluarga, mereka sadar nggak itu? Sepertinya tidak sadar seperti yang tadi dokter sampaikan, karena itu kebutuhan. Karena dopamin ketika dia itu menang itu sangat menyenangkan gitu. Jadi dia sampai melalaikan orang-orang di sekitar gitu. Ini kan bahayanya ya. Jadi keluarga terbengkalai, anak tidak terdidik dengan baik, akhirnya kondisi keluarga juga tidak baik, melakukan pencurian, perampokan dan lain-lain untuk menghasilkan uang yang akan digunakan sebagai judi online. Dokter Waskita, biasanya kalau untuk para pelaku judi online ini yang sudah berobat ini, apakah memang treatmentnya semuanya sama atau memang dikategorikan ada yang masih cukup ringan, sedang, akut atau bagaimana? Begini, jadi penanganan untuk gangguan-gangguan adiksi memang kita melihat derajatnya juga ya. Kalau mereka belum terlalu ramah, kita kasih dengan dosis yang mungkin minimal dulu. Kita dosis berikan. itu termasuk obat ya? Obat ya? Obat. Ya, obat kita berikan dosis minimal. Nah, sambil psikoterapi juga masuk kalau bisa ya. Jadi kalau orangnya masih bisa kita koreksi, kita biasanya psikoterapi masuk, bisa gabungan antara psikiater dengan psikolog, kita sama-sama menterapi dia ya. Karena biasanya memang orang-orang ini mempunyai masalah dengan kepribadiannya dan itu memang harus diobati. Dan pengobatannya tidak bisa sebentar supaya masyarakat tahu bahwa pengobatannya adalah seumur hidup, harus diobati. Tapi ya. bisa sembuh? Sembuh dengan artian makan obat atau psikoterapinya jalan terus. Sembuh dengan ketergantungan medis begitu ya? Iya. Jadi penanganan itu harus terus-terusan dilakukan seumur hidup gitu ya? Tidak ada celah mereka tidak bisa tidak minum obat gitu? Tidak bisa. Ya, jadi kalau memang dia punya kesadaran diri yang tinggi, dia bisa menahannya dengan baik,
kadang-kadang ada beberapa yang bisa, tapi kecil. Lingkungan kan juga mempengaruhi ya dok. Ya nanti kita bahas ya, nanti usai jeda kami segera kembali ya, nanti kita dalami lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.